Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'du. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang toharah. Toharah adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharah tidak sebatas membersihkan badan suci dari hadas, berarti melakukan dengan berwudu, tayamum serta mandi. Sedangkan suci dari najis yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian dan tempat. Toharah memang sangat berkaitan dengan ibadah solat sebagai salah satunya. Syarat sah solat supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam toharah terbagi menjadi dua, yaitu toharah manawiyah dan toharah hisiyah. Toharah manawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dengki atau hal lainnya. Toharah hisiyah, sementara toharah hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan tubuh dari sesuatu yang kena najis, dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Ada 5 pembagian air yang akan digunakan untuk toharah, mulai dari air yang tidak diperbolehkan bersuci dan air yang diperbolehkan bersuci. Air suci dan menyucikan yaitu air mutlak atau masih murni sehingga dapat digunakan secukupnya tanpa diperlebih. Yang kedua, air suci dari penyucian yaitu air musyamas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam namun bukan emas. Yang ketiga, air suci tapi tidak menyucikan yaitu mustamal yang telah digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis walau tidak berubah rupa, rasa atau beda. Yang keempat, air harum yaitu air yang diperbolehkan dengan cara mencari tanpa izin pemiliknya sehingga air tersebut tidak dapat menyucikan. Yang kelima, air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau kemasukan suatu hal najis sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat menyucikan. Jenis air untuk toharah juga tidak sembarangan karena harus yang turun dari atau keluar dari bumi serta belum pernah dipakai mensucikan. Ada 7 jenis air toharah, yakni yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, air telaga. Jadi itulah beberapa macam toharah serta pembagian air jenis yang perlu Anda tahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebersihan itu dengan keimanan seseorang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru minal iman." Hadis yang artinya kesucian itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas
sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Hadis di atas sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga dia belum termasuk sebagian dari orang yang beriman secara sempurna. Ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup kita sehari-hari agar kita bisa hidup bersih sepanjang masa. Ajaran Islam membersihkan perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan, diperbaiki aspek kehidupan, di antara lain ialah kebersihan rohani. Kebersihan rohaninya dari sifat buruk dan tercela sehingga bersifat luhur dan mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikum wa la tubarrizna taburruzal jahiliyah al-aula wa aqimna as-salatu wa atina az-zakawata wa adi'na Allahu rasuluhu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rajsa ahlal baiti wa yutahhirakum tahhiran. Dan yang artinya, dan kehendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakan solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Al-Ahzab ayat 33. Kebersihan yang kedua, yakni kebersihan badan. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari sebagai najis dan kotoran, agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa zakkara ma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia ingin nama Tuhannya lalu ia bersembahyang. Al-A'la, surah Al-A'la ayat ayat 14 sampai dengan 15. Yang ketiga, kebersihan tempat. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan terutama tempat ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjida assisa ala taqwa ya min awali yaumi ahaqqa an taquma fihi rozalun yuhibbuna an yatadahiru wallahu yuhibbul mutahirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwah sejak dari hari pertama
adalah lebih pantas engkau melaksanakan solat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslihu rihalakum wa siyabakum hatta takunu fi samatan, yang artinya perbaiki rumah-rumah tempat kediamanmu dan pakaianmu sehingga kamu menjadi seumpama tahi lalat di wajah di antara manusia. Hadis riwayat Al-Hakim, yang artinya maksudnya serupa tai lalat di wajah di antara manusia adalah dia tampak atau menonjol kebaikannya di antara manusia dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Yang keempat, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan dan tentunya berkaitan dengan kebersihan badan. Karenanya umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya, lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Sebagai dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul hamalah. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahannya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Yang kelima, kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kullu minat tayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukur kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini menunjukkan betapa eratnya hubungan makanan dengan perbuatan manusia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul sebagai manusia terbaik untuk makan makanan yang baik dan melakukannya. Yang keenam, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya karena membahayakan terhadap orang-orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah akan dua hal mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat itu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, ialah buang hajat dan kotoran di jalan tempat lewat manusia. Di jalan tempat manusia berteduh. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Demikian pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kita harus bisa menghargai ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Kita harus bisa menghayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir batin, sehingga
sehingga kita sehat jasmani dan rohani. Demikianlah khutbah tentang taharah saya persembahkan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.